Tembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu, pulihkanlah hidupku di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah hidupku di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami Tuhan, dengan kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami Tuhan, dengan kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah hidupku di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami Tuhan, dengan kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami Tuhan, dengan kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami Tuhan, dengan kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami Tuhan, dengan kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat ini. Terima kasih Tuhan.
curahkan kuasa-Mu, penuhi setiap kami Tuhan. Haleluya, kami rindukan lawanan-Mu. Ini hati kami Tuhan, kami serahkan kepada-Mu. Haleluya, terima kasih Roh. Terima kasih, haleluya, penuhi kami, urapi kami. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus pada pagi yang ini yang boleh bersatu hati berkumpul memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih sebenarnya kami mau menekan firman-Mu, berapa siapa kami, terlebih hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Dan Engkau berikan al-budi dari Engkau, berikan budi diberkati oleh hamba-Mu. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami siap membaca dengan firman-Mu. Haleluya, amin. Amin. Ya, semua mic-nya tolong dibuka, di-unmute dulu, Pak Ferry, Bu Supia, Bu Susi. Shalom, selamat pagi. Shalom. Di nama Tuhan, kita pada pagi hari ini akan bersama-sama belajar merenungkan firman Tuhan dengan tema tanggung jawab sosial. Kita akan baca di dalam kitab Keluaran pasal 21 ayat 28 sampai 36. Kita akan baca bergantian. Akan saya bacakan terlebih dahulu. Apabila seekor lembu menanduk seorang laki-laki atau perempuan sehingga mati, maka pastilah lembu itu dilempari mati dengan batu dan dagingnya tidak boleh dimakan. Tetapi pemilik lembu itu bebas dari hukuman. 2, Pak Suyut. Mungkin Mas Yuli, 29. Ayat 29. Tetapi jika lembu itu sejak dahulu telah sering dan lembu itu menanduk mati seorang laki-laki atau perempuan, maka lembu itu harus dilempari mati dengan batu, tetapi pemiliknya pun harus dihukum mati. Jika dibebankan kepadanya uang pendamaian, maka haruslah dibayarnya segala yang dibebankan kepadanya itu sebagai tebusan nyawanya. Kalau ditanduknya seorang anak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus diperlakukan menurut peraturan itu juga. Ayat 32, Ibu Dewi. Tapi jika lembu itu menanduk seorang budak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus membayar 30 shikal perak kepada Tuhan budak itu, dan lembu itu harus dilempari mati dengan batu. Ayat 33, Bapak Ferry. Apabila seorang membuka sumur atau apabila seorang menggali sumur dengan tidak menutupnya dan seekor lembu atau keledai jauh ke dalamnya. 34, Ibu Susi. Maka pemilik sumur itu harus membayar ganti kerugian. Ia harus mengganti harga binatang itu dengan uang kepada pemiliknya, tetapi binatang yang mati itu menjadi kepunyaannya. Ayat yang ke-35, Ibu Supia. Enggak kelihatan baca. Ya, baik Bapak David. Apabila lembu seorang menanduk lembu orang lain sehingga mati, maka lembu yang hidup itu harus dijual, uangnya dibagi, dan binatang yang mati itu pun harus dibagi juga. Ya. Mungkin ada Bapak Fani. Tapi jika lembu itu terkenal telah sering menanduk sejak dahulu, dan walaupun demikian pemiliknya tidak mau menjaganya, maka ia harus membayar ganti kerugian sepenuhnya.
Lembu ganti lembu, tetapi binatang yang mati itu menjadi kepunyaannya. Amin. Amin. Nama Tuhan. Ya, kita sudah membaca ayat demi ayat dalam kitab Keluaran pasal 21 ayat yang ke-28 sampai yang ke-36. Ya, itu ada satu kisah atau peraturan yang sudah dibuat supaya terjadi satu hal yang satu hal yang tidak merugikan orang lain, ya. Di mana di situ ada kalau seseorang mempunyai binatang peliharaan atau lembu, ya. Kalau lembu itu masih satu kali melukai seseorang sehingga mati, lembu itu juga harus dihukum mati, ya. Tetapi kalau pemiliknya sudah dikasih tahu, sudah diperingatkan kalau binatang peliharaannya atau lembunya sudah pernah dan berkali-kali melukai seseorang sehingga meninggal, ya pemiliknya itu juga harus dihukum, ya. Ini peraturan yang sudah dibuat untuk satu keseimbangan atau peraturan supaya bisa tidak menimbulkan satu kekacauan, ya, satu kekacauan sehingga timbul peraturan-peraturan sendiri. Tetapi ini ditetapkan supaya yang memiliki hewan peliharaan itu bertanggung jawab akan setiap apa yang dia miliki. Demikian juga pada ayat yang ke-33, ya. Ketika seseorang membuat sumur, ya, dan sumur itu tidak ditutupi, ya, dan mengakibatkan hewan peliharaan orang itu masuk, ya, orang yang membuat sumur juga akan dihukum, ya, akan menerima satu sanksi atau mengembalikan hewan yang masuk ke dalam sumur, ya. Ini dalam renung pada pagi hari ini yang saya dapat adalah, ya, kita masing-masing sebagai anak Tuhan, kita sudah Tuhan berikan satu hal yang baik dalam kehidupan kita, ya, yaitu Roh Kudus, ya. Mari dalam kehidupan kita, kalau pada minggu kemarin, ya, kita sudah menerima kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita tentang Pentakosta, ya, di mana kuasa Roh Kudus itu dicurahkan dalam kehidupan kita. Ketika kita percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Bagaimana sikap kehidupan kita saat ini, ya? Mari kita melakukan sesuatu yang baik, ya, dalam kehidupan kita, ya. Ini kalau secara rohani saya ambil, ya, pengertian atau saya ambil dari kisah bacaan yang telah kita baca. Lembu adalah hewan peliharaan, ya, atau harta yang dimiliki oleh seseorang. Kalau pada zaman dahulu hartanya seseorang itu berupa tanah, berupa hewan, ya, juga berupa mungkin juga keturunan, ya. Demikian juga dalam kehidupan kita, Tuhan sudah memberikan harta yang baik dalam kehidupan kita, yaitu sikap hidup yang baik, ya. Mari dalam sikap hidup yang kita miliki saat ini, kita mau bertanggung jawab dengan apa yang kita ucapkan, apa yang perbuat, semuanya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ya. Kalau kita sudah mengenal Kristus, tetapi kehidupan kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, atau kehidupan kita sering melukai seseorang, membuat sakit hati orang lain, ya, kita juga tidak bisa bertanggung jawab dalam kehidupan kita, dalam kita mengiring Kristus, dalam kita mengaplikasikan kehidupan yang pernah Tuhan Yesus lakukan dalam dunia ini, ya. Mari dalam kehidupan ini kita juga baik, ya, buat baik, melakukan sesuatu yang tidak melukai orang lain. Dan ke-32, tetapi jika lembu itu menanduk seorang budak laki atau
maka harus membayar 30 sekal perak kepada tuan budak itu, dan lembu itu harus dilempari mati dengan batu. Ya, hal yang baik yang kita miliki juga mari kita lakukan dengan tidak melukai atau membuat orang lain itu terluka. Ya, istilahnya membuat sesuatu yang tidak baik kepada orang lain. Tapi kita mau melakukan sesuatu yang baik. Mari setiap hari kita perkatakan firman Tuhan, mengucap tiap hari, ya, mengucap syukur atau keadaan kita saat ini dalam akhir-akhir ini dalam masa pandemi ini banyak orang berkata kehidupan susah, kehidupan sulit, tapi kita percaya perbendaharaan yang baik keluar dari hati kita. Ada satu kekuatan, ada satu penghiburan, ya, yang Roh Kudus akan mampukan dalam setiap kehidupan kita. Karena itu, mari, ya, kuasa Roh Kudus itu biarlah tetap menyala dalam kehidupan kita. Kuasa Roh Kudus itu yang memampukan kita untuk kita tetap berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apapun yang kita lakukan membuat orang lain terluka atau jangan membuat orang lain itu tandung oleh setiap perkataan kita, melainkan oleh perkataan perbuatan kita senantiasa menjadi berkat, ya, senantiasa orang lain itu terhibur, orang lain itu bisa melihat satu sukacita yang keluar dari kehidupan kita, bukan karena kehidupan kita ini orang menjadi susah atau menjadi terluka. Dalam kehidupan kita, Tuhan sudah memberikan Roh Kudus-Nya dalam kita untuk kita memberikan yang terbaik dalam setiap perbendaharaan, perkataan, perbuatan kita. Tuhan Yesus memberkati. Itu renungan yang bisa saya sampaikan. Puji nama Tuhan, saya kembalikan kepada Ibu Dewi. Terima kasih ya, Dono. Hari ini kesimpulannya adalah Bu Hari, tapi karena Bu Hari tidak ada, mungkin ada saudara-saudara yang mau menambahkan. Pak David mau menambahkan? Saya Bu, Oh, iya. Ya Pak Ferry, silakan. Iya, di sini ya, saya juga ingin sharing sedikit mengenai lembu atau sumur ya Bu ya. Saya tanya kepada Bapak David, mungkin bisa menjelaskan sedikit. Di sini itu perumpamaan hewan atau nyata itu Pak, yang dimaksud harta lembu dengan orang menggali sumur itu. Terus itu pertama Pak. Yang kedua, kita orang asing janganlah kamu tekan karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing. Sebab kamu dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Itu Keluaran 23 ayat 9. Ini agak melenceng sedikit. Karena ini saya baca, kok kurang jelas Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ferry untuk pertanyaannya. Baik sekali. Untuk yang pasal 23-nya besok aja Pak ya? Siap. Ya, Siap. jadi yang untuk lembu dan sumur yang dimaksud itu adalah begini Pak Ferry, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir kan mereka membawa harta benda yang didapat dari bangsa Mesir. Tuhan memerintahkan minta kepada orang-orang atau tetangga-tetangga Mesir, mereka memberi dengan murah hati ya, bukan dengan terpaksa. Nah, di situ termasuk juga bukan hanya emas, perak, tapi juga hewan-hewan, ternak-ternak itu dibawa semua. Luar biasa, Tuhan memberkati mereka berlimpah-limpah secara materi, Tuhan pelihara. Jadi bukan hanya Tuhan melepaskan mereka dari tangan orang Mesir, tapi juga Tuhan pelihara. Ya, diberkati luar biasa dengan berkat jasmani itu, Bapak Ferry. Jadi lembu ini adalah ternak, jadi bukan perumpamaan, tetapi itu berkat Tuhan, yaitu diberikan hewan lembu-lembu. Tetapi
Tuhan ingin kita bertanggung jawab atas berkat Tuhan itu. Ada banyak orang Israel itu tidak mungkin, ada mereka yang sembarangan, sembrono gitu ya. Jadi kehidupan mereka setelah diberkati tidak memperhatikan apa yang sudah Tuhan berikan, menjaganya dengan baik, ternak-ternaknya itu dibiarkan liar, akhirnya menjadi celaka buat orang lain. Maka itu yang Tuhan berikan aturan agar mereka jangan melanggar atau saling menjaga di antara orang Israel itu, mereka harus saling perhatikan. Nah, sumur itu juga, itu ketika mereka membuka ladang tentu mereka membutuhkan air kan. Nah, mereka menggali sumur supaya ada persediaan air. Juga ada sumur yang dibuat itu untuk menimbun gandum, ya gandum, untuk menyimpan gandum, dibuat sumur. Nah, kadang itu dibiarkan terbuka, tidak ditutup, sehingga ada hewan kan, kadang kan mereka menggembalakan itu kan sampai keluar kota atau jauh dari tempatnya, kadang gitu kan, sehingga mereka terperosok hewan itu. Nah, itu akhirnya juga celaka. Nah, diminta agar Tuhan itu meminta mereka untuk memperhatikan sedetil itu loh Bapak Ibu ya. Kita ini mengikut Allah yang bukan sembarangan, Allah yang detail sekali ya. Di dalam Yesus Kristus ini Tuhan itu betul-betul perfect ya, membawa umatnya itu masuk dalam kesempurnaan. Jadi hal-hal yang kecil pun diperhatikan, sudah luar biasa kan. Sampai lubang sumur aja harus kita hati-hati supaya jangan membawa celaka buat kawan kita yang pelihara ternak atau apa. Nah, dalam kehidupan kekristenan hari ini, Tuhan juga ingin meminta kita saling menjaga sebagai saudara seiman, saling memperhatikan, berbagi kasih. Jangan justru menjadi celaka buat orang lain. Ketika kita diberkati, kita menjadi orang sombong, saudara. Kita nggak peduli saudara seiman kita. Kita merasa sudah hebat, berkat yang kita punya, justru kita tidak menjadi berkat buat yang lain, malah menjadi celaka, saudara. Ya, dengan sikap kita, arogansi kita, dan sikap yang tidak sesuai firman, ya akhirnya nama Tuhan dipermalukan. Tujuan kita diberkati adalah memuliakan Tuhan, saudara ya. Kalau tubuhnya sehat, ya ayo kita memuliakan Tuhan. Ya, itu. Jadi itu fakta, Pak Ferry, bukan perumpamaan ya. Jadi hewan itu memang itu untuk supaya umat Israel menjaga dengan baik berkat Tuhan. Sumur juga Tuhan yang memberkati air kan, juga ketika digali lagi bisa untuk menimbun gandum. Ya. Itu tradisi pada zaman itu ya. Tapi kalau sekarang sudah berbeda, Pak Ferry. Kalau di Israel sekarang kan sudah lebih modern kan, tidak menggali-gali, terus ternak mereka terpelihara dengan baik. Bahkan di tempat yang gersang saja, padang gurun, sekarang bisa mereka lihat itu tumbuh sayur-sayuran luar biasa. Sudah lebih modern, ya. Itu mungkin. Kalau yang pasal 23-nya besok aja ya Pak Ferry, supaya kita bisa sekalian membahasnya. Ya. Iya. Silakan kawan-kawan yang lain mungkin mau sharing-sharing firman Tuhan, berkat ini apa sama kita mengikuti Zoom saat teduh kita, perubahan-perubahan apa yang kita rasakan, bagaimana kita mempelajari kitab Keluaran ini, apa yang sudah membawa perubahan apa yang sudah kita alami. Silakan bisa sharing singkat. Mari. Bagaimana? Ayo, aktif semua. Ada yang bingung? Dulu aja. Oh iya dah, ya silakan. Ya, silakan Bu Susi. Mau berdoa syafaat Bu Susi yang itu. Minta tolong untuk mic-nya dibuka ya Bu. Yang centang merah itu tolong di.
Yang sebelahnya Bu Susi, yang sebelahnya mic. kamera. Yang Belum. mic. Di dudul sih Bu. Yang sebelahnya Bu, yang sebelahnya kamera ada mic. Ini kameranya yang mati. Yang satunya Bu Susi. Bisa Bu Susi. Ya, silakan Bu Susi untuk pimpin doa. Terima kasih. Puji Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih bahwa pagi hari ini Tuhan, ini semua hanyalah kemurahan dan berkat jasmani bagi kita semua. Oh Tuhan, kiranya kami nyatakan Tuhan, pagi hari ini kami juga dapat ikut Zoom. Ini semua hanyalah kebaikan dan kemurahan daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang tidak nampak hadir. Tuhan, di mana Engkau nyatakan Tuhan, semuanya teman-teman kami ini Tuhan, mungkin dalam keadaan sakit Tuhan, Engkau beri kesembuhan Tuhan. Bila ada yang kesusahan Tuhan, Engkau selalu beri penghiburan kepadanya. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan, kami selalu rindu kepadamu. Ya Yesus, kami ingin siap untuk kedatangan-Mu Tuhan yang kedua kali ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Roh Kudus telah menghibur kami. Kami yakin dan percaya Tuhan kuasa-Mu menyertai-Mu ya Yesus. Oh Tuhan, kami juga berdoa buat Bapak Gembala kami. Kiranya Tuhan Engkau berkati anak istrinya, Kau lindungi Tuhan, Engkau beri kesehatan, di mana juga kami juga berdoa buat Ibu Untung dan Pak Untung Tuhan yang tidak nampak hadir, kiranya Engkau lindungi, mungkin mereka ada sakit ya Tuhan, kiranya Engkau beri kesembuhan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Roh Kudus selalu menyertai semuanya. Kami juga berdoa buat teman-teman pagi hari ini yang ikut Zoom. Kami yakin dan percaya Tuhan, Roh Kudus menyertai-Mu semuanya ya Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat negara kami ini Tuhan, kiranya Engkau Tuhan makmur ya Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, semuanya ini adalah rencana-Mu yang indah Tuhan. Kami juga pimpin bangsa-bangsa dan negara kami semuanya yang ada di Indonesia ini Tuhan. Kiranya kami selalu ingin berdoa buat semuanya. Oh Yesus, kami yakin dan percaya ya Tuhan, Roh Kudus menyertai kami di pagi hari ini Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Gembala kami, Ibu Esther Tuhan, kiranya Engkau beri kesehatan Tuhan, pokoknya kuasa-Mu Tuhan. Kami selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa pagi hari ini Tuhan, ini semua hanya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih.